ilaha illallah. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Judli hadzal insan abda su'i khatiyan min dhunubi wahlan khaifina ghadban. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah Rabbana nastaghfir, Rabbana nastardik, walana dhannun fik ya raja ahlil iman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La tukhayib raji tahta babik laji lam yazal fiddaji qailan ya Hanan. La Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bin Nabiyil Ummi wa Khadijah Ummi wal Batulil Khatmi Sayyidatin Niswan. وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بأهل تربى بشار والفقيه المشعار وبعلو الأبرار من بهم حالزان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله لهذا الإنسان يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبتي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرح يعقوب حين زالت الأحزان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله محمد
Rasulullah al-fakir al-mihdar qaiman fil ashar qailan ya sattar jud lana bil ghufran la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah wassalatu daim ala nabi ibni Hashim hadda man huwa qaim bil ibadah sa'ran ilaha illallah la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Kalimat yang benar adalah la ilaha illallah. Semoga kita hidup dengan la ilaha illallah, akhir hayat mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan nanti dibangkitkan bersama rombongan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hablana wasi'al fuhum bi jahi nabil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sarang-sarang Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Para habaib ahlul bait Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah mendampingi majelis Miftahul Huda, mungkin beliau semua panjang umur, sehat walafiat. Para kiai, guru-guru ngaji, takmir masjid, pejuang agama, pejuang syariat, pejuang ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan keluarga Bapak Miftahul Huda sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barokah majelis, mudah-mudahan segala hajatnya dipermudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kula sareng panjenengan dawa umur yang barokah, sehat yang barokah, keluarga yang barokah, anak keturunan yang barokah, sehingga kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah, diridhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah dulur ingkang kula hormati, setiap majelis kita ngawali dengan pembacaan surah Yasin. Di dalam surat Yasin iku dulur ada kalimat qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Ini tafsir mengatakan bahwa ketika ada sekelompok ulama datang kepada orang-orang kafir, nggih. Ada sekelompok ulama datang ke orang-orang kafir. Kemudian ternyata setelah kedatangan ulama-ulama itu, ternyata di lingkungannya, di kampungnya tiba-tiba ada lindu, Pak. Ada musibah, ada gempa dan sebagainya. Ternyata mereka akhirnya ngomong, iki gempa, iki musibah, ono goro-goro kedatangan wong anyar, para ulama ini. Sehingga mereka mengatakan, kadung sampean hing perai dakwah, kalau sampean tidak berhenti menyampaikan agama Islam di sini, lanarjumanakum, kami akan melempari sampean. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulur, ternyata kebiasaan masyarakat dengan adanya prasangka suudzon dengan peristiwa-peristiwa yang dialami, mugi-mugi tidak ada pada kita.
Sehingga sebagian orang mengatakan bulan Muharram yang semestinya adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, itu disebut sebagai bulan sial, bulan naas. Berarti sama dengan perkataan orang-orang yaikuis, Pak. Mereka mengatakan seperti itu. Itu bukan karena kejadiannya, Pak. Bukan karena peristiwanya, karena suudzonnya sama Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh. Sampean misal ada kabar, Kang, sampean ajeng itu sukani yotrok nggih kali Pak Jitris 1 juta. Terus sampean ngomong, "Alah, oh bos, Pak Jitris iku melit, ngono buktine itu, Lur." Kemudian ana kang lapor. Kang, laporan tentang Pak Jitris. Pak Haji, wong yang percaya dene biji sampean 1 juta. Kira-kira Pak Jitris sios nyukani napa mboten? Urung, apa sampean sampun suudzon, sampun nggada sangkan elek kali Pak Haji Tris. Misal sebaliknya, Kang, jare sampean ajeng duweni yatra 1 juta nggih. Iya ta. Iki mumpung lagi butuh. Memang apik Pak Haji Tris iku. Ojo-ojo setengah wali dulur nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Laporan Pak Haji, terus dulur niku Kang ajengi sampean sukani yatra, sampean setengah wali ya. Iya ta. Wis 1,5 juta. Ayo. Napa masalah dulur? Husnudzon. Napa masalah? Punya prasangka baik kepada seseorang. Lah sampean punya prasangka baik sama orang mau enten hasile. Napa malih punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bulan yang mulia. Walau Bobib, kita ini heran di Banyuwangi. Kadung wis ulang Dzulhijjah. Ya Allah, rame, Pak. Acara kawinan rame, acara sunatan rame, sampai disebut sebagai Harqon Nas, Hari Kundangan Nasional. Sallallahu alaihi Muhammad. Di mana-mana, Pak. Bagus, percaya sama Dzulhijjah bagus. Tapi ngapunten, ketika sampean percaya sama Dzulhijjah bagus, ojo sampai kita menafikan surah. Surah yang memuliakan Allah, surah yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan nih, salahnya di mana surah, Pak? Ya kadang sampean patokane mujarab atau primbon dulur ya luput kabeh. Patokan kita Quran, patokan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nggak ada rencang-rencang mudin niku dulur. Ahlan, fadhol. Kula nggak ada rencang-rencang mudin niku, Pak. Kalau sudah Dzulhijjah, Masya Allah, sehari 7 songo kawinan, sunatan dan lain sebagainya. Tapi ketika mulai masuk 1 Muharram, 1 surah cumpleng dulur. Nggih, cumpleng. Moga bareng-bareng cumpleng, Pak. Sepi, tidak ada orang. Apa anggapan masyarakat? Karena surah ulan sepi, ulan naas, ulan sial dan lain sebagainya. Nauzubillah. Mudah-mudahan ini tidak ada pada pikiran kita. Nggih. Makanya monggo dari Majelis Miftahul Huda ngawinkan anak, nyunati anak ulan surah. Sepakat? Kadung boten mekaten kapan dulur? Masyarakat akan kita benahi. Dari kita sudah. Nggih. Makanya ketika kula sareng panjenengan niki eling dengan kemuliaan hari Asyura, makanya Muharram itu hebat. Di antaranya karena ada satu sebab, ada satu hari yang hebat, ada satu hari yang luar biasa yang disebut dengan Asyura. Guru kita almarhum Al Habib Hashim Abdullah bin Abdul Qadir Asgab, beliau ketika menjelaskan tahlilan, napa asih kok disebut tahlilan? Padahal isine Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kang, tang pundi ayat kursian? Ada? Tidak ada, Pak. Ajeng tang pundi tahlilan. Karena di dalamnya ada La ilaha illallah, ada tahlil. Karena tahlil ini sebagai puncak afdhalu dzikri la ilaha illallah. Man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah, surga, Pak. Makanya disebut dengan tahlilan. Apa yang lain tidak hebat? Hebat, Pak. Tapi kemuliaan la ilaha illallah ini yang akan mengantarkan orang ini husnul khotimah. Lah, apa yang lain mulai 1 Muharram sampai tanggal 30 mboten hebat? Hebat. Hadis sahih. Hari Selasa 2 pekan yang lalu kami ngaji, daunnya hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Riyadhus Shalihin, qala Abu Hurairah radhiyallahu an, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Paling utamanya puasa
setelah puasa Ramadan Syahrul Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah nggih menika di antaranya Muharram. Muharram sejak kapan dulur? Ya otomatis kadung Muharram yang disebut dalam satu hadis niki ya dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 3 doso itu mulia. Nggih. Jadi bulan itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Persoalan Asyura itu mulia di atas mulia. Jadi hitungannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kadung dari 0 Pak, SPBU dulur. Dari 0 nggih, nggih. Kalau dari 1 ya Muharram sampai tanggal 30. Oleh karena itu monggo di antara kita mengenang kembali, kita membaca kembali sejarah keistimewaan Asyura. Nggih, mugi-mugi semangat kembali untuk senantiasa menghidupkan syariat dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para nabi-nabi yang lain. Di antaranya dulur, Kanjeng Nabi Adam dengan Siti Hawa sekian lama beliau tidak ketemu, Pak. Ada yang mengatakan di dalam keterangan kitab Nabi Adam turun di India, kemudian Siti Hawa di Jeddah, 200 tahun lamanya. Kapan pertemuan itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada hari Asyura, tang pundi Jabal Rahmah. Lah ini perjodohan yang indah, Pak. Lah yang disesalkan Nabi Adam dengan Siti Hawa sebagai buyutnya manusia dikumpulkan oleh Allah pada Asyura. Umat Kanjeng Nabi Asyura yang wani ngawinaken anak dulur. Berarti kan menyalahi aturan sejarah, menyalahi aturan yang dialami oleh Nabi Adam alaihis salam sallallahu alaihi Muhammad. Kang lancing-lancing jamaah terutama Pak Hasan ini kawin ulan Syura sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua dulur, Nabi Idris alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Ini saya bawa kitab Kanzun Najwa Surur. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan yang namanya ujian banjir besar. Makanya jenengan dulur kalau lihat yang namanya jurang yang ada di dunia semua ini, Pak, itu sumbernya asal muasalnya pernah dilewati banjirnya Nabi Nuh. Semua, Pak. Nggih, baik pundi? Jaluran, terus Ketapang, Kalibaru, kemarin kita ke situ Bondo, termasuk yang paling viral nih gitu lur, Jurang Jeruk nggih. Pendarungan satu-satunya desa kang jurangi jeruk ya pendarungan niku ndak nggih. Lah ketika sampean ketemu jurang, dari mana asal jurang? Ini semua, Pak, karena pernah dialami oleh banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Sampean bisa membayangkan. Selokan kang diliwati udan 3 jam, pasir ilang dulur. 3 jam, Pak, pasir hilang kabeh. Gimana dengan banjir yang berhari-hari? Dan itu semua terjadi pada hari Asyura. Insya Allah untuk tahun ini bertepatan pada hari Ahad yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad. Mugi-mugi kalau sareng panjenengan selamat nggih, paring sehat wal afiyah. Makanya Nabi Nuh alaihissalam walaupun di kitab Dzurratun Nasihin itu nasihat-nasihat yang luar biasa, ya untuk pribadi kita monggo, Pak, diamalkan. Dzurratun Nasihin. Itu Nabi Nuh alaihissalam dawuh, dulur, ketika banjir ini akan datang, ayo bawa biji-bijian, bawa hasil tanaman, bawa hasil dagangan. Ini banjir besar, ayo ikut, dibawa hasil-hasil itu dulur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh beserta umatnya, akhirnya beliau tasyakuran pada hari Asyura, sehingga ngapunten nggih, tradisi orang Jawa, tradisi orang Madura dikenal dengan istilah jenang suro. Lah jenang suro iki ya memang hingono dalile, Pak. Hanya ulama ini mikir apa ya bentuk tasyakuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga disimbolkan dengan istilah jenang suro. Tapi kalau almarhum guru kita Habib Hasyim itu menyampaikan satu hadis, beliau menyampaikan hadis ini, Pak. Man khattara shaiman yauma asyura faka'annama aftara indau jami' ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Kanjeng Nabi, barang siapa orang yang maringi bukoan kepada orang yang puasa hari Asyura, sampean ater-ater jenang suro, sampean berbagi jenang suro,
pada hari Asyura untuk orang yang buka. Sampai catat, untuk orang yang buka. Dawuhnya Kanjeng Nabi faka'an nama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam niku seperti ganjarane pahalane berbagi makanan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking gedhe nguweni bukoan kali tiyang kang puasa ulan Syura. Maka Syura atau jenang Syura ana niki dulur dalam rangka berbagi kangge dulur-dulur kang puasa Syura. Makane ngapunten bapak-bapak nai ana tiyang utawa enduk elik ater-ater jenang Syura ning ngombe sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bu, niki sugi emak. Napa Lek, Nduk jenang Syura? Sampeyan jawab, sepunten nggih. Lek, Nduk sepunten Lek. Jenang Syura iki kanggo wong kang buka puasa isun ing puasa. Jare kang jawab tuan rumah niki dulur. Anake jawab, nggih sami kali mak kula. Mak kula ya ing puasa pisan. Ya Allah, kang gawe jenang Syura ing puasa, kang ngeteraken ing puasa, kang nerima ing puasa kabeh dulur. Berarti karo jenang Syura nito. Ya iman. Makanya ayo ini bukan hanya sekedar budaya, tapi bagaimana substansinya yang paling terpenting adalah bagaimana kita menghidupkan malam Asyura. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah kemuliaan-kemuliaan Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Sinten malih dulur? Nabi Ibrahim selamat Asyura. Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa Asyura. Nabi Yusuf selamat dari penjara Asyura. Nabi Yakub Asyura, kemudian Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya Asyura, Nabi Yunus, terus semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi dan Rasul itu di hari Asyura. Lah ngapunten bapak-bapak, ketika sampean menggunakan kelambi pahlawan, nganggo kelambi pahlawan ya, kelambi napa namine? Berjuang, iya, saya dalam rangka ngiling Jenderal Sudirman. Kelambi ini hari apa? Iya, ini hari Pancasila iki. Ini hari bersejarah. Masa dulur? Kita yang semangat menghidupkan sejarah tentang keadaan kita yang di Indonesia. Semangat. Bagaimana dengan sejarah yang kaitannya dengan Nabi? Bagaimana dengan sejarah yang kaitannya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kudu lebih semangat malih, Pak. Inilah yang melatar belakangi kemuliaan Asyura. Makanya dulur, monggo satu keterangan di sini bahwa di antara amaliyah yang perlu kita laksanakan untuk mengagungkan kemuliaan Asyura adalah menghidupkan malam Asyura. Nggih, ngapunten. Jangan sampai ihya'u lailatihi. Kita menghidupkan malam Asyura. Aja sampai, Pak, ketika sampean ketemu malam Asyura biasa-biasa mawon. Semangatnya kudu beda. Iki malam Asyura iki. Iki peristiwa iki peristiwa iki. Harus lebih semangat, jangan sampai perasaan kaya dino biasa. Bahkan guru-guru kita ini ngajari nggih, Pak nggih. Mulai dari pakaian, mulai dari minyak wangi, mulai dari semangat, mulai pasang niat, malam-malam itu aja sampai ngapunten ada kemaksiatan. Kalau perlu tinggalkan TV, tinggalkan HP, tinggalkan istri, ngawur. Ya kumpul-kumpul dulur. Tapi ada satu keterangan, ini saya dapat di kalam salaf, ketika malam-malam mustajab, ngapunten nggih, tapi rada 17 tahun ke atas niki Pak nggih. Kamangke lancing ditutup telinganya. Ada sebagian ulama dawuh, ketika malam-malam mustajab seperti malam Idul Fitri, malam Idul Adha, itu sebagian ulama nggih, sebagian ulama itu tidak memperkenankan kumpul sama istri. Dek meneng kabeh. Urung prok bringprong niki dulur nggih. Ndak yes kadung yo nawita kepanggih malih nggih. Nang Mat, nang Mat kasep wis dulur nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika malam mustajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Lailatul Qadar, mungkin di antaranya termasuk malam Asyura, sebagian ulama, ini ulama yang ihtiyat, yang hati-hati dulur, tidak memperkenankan kumpul sama istri. Padahal kan ini barang halal nggih. Kenapa kok tidak memperkenankan? Padahal itu ibadah. Nggih, kalau sampean orangnya
seperti ulama-ulama habis kumpul langsung mandi, langsung junub, langsung tahajud. Coba, kang repot mari kumpul nanti ini subuh. Akhirnya ketika ini malam mustajab, jenengan dalam keadaan junub. Ya ini yang dikhawatirkan. Understand? Kalau dia tetap junub napa mboten dulur? Ya terserah. Kadang sampean sekiranya bismillah, nawaitul ghusla, sampean siap, tidak menunda-nunda mandi, monggo. Khawatir ya Pak, ketika ini malam mustajab, terus pas saat itu jenengan dalam keadaan junub, niki rugi-rugi nih, iya. Nah, di antara kemuliaan malam Asyura itu adalah malam mustajab. Ayo, hidupkan malam Asyura, berarti malam Ahad yang akan datang, tentunya dengan ibadah-ibadah. Di antara amaliyah zikir yang dibaca pada malam Asyura atau pada hari Asyura adalah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Sareng-sareng hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Sab'ina marratan, 70 kali. Jadi andai kata sampean tanya, nopo amalan atau bentuk zikir yang kita baca pada hari Asyura? Jawabannya di dalam kitab Kanzun Najwa wa Surur, sampean baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70. Engko ta ono kang takon, lebih mboten napa-napa, mulai kapan wiridan sing lebih dulur? Ya bebas Pak, hanya saja ini ukuran standar. Monggo Pak, zikir jangan dibatasi. Nganggur hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gesah ambi konco. Kalau ini kan sehat-sehat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ngangguri sampean ngeteranaken anak sekolah, jaga toko, di kantor hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dianjurkan untuk membaca 70 kali. Ngapunten Pak, ojo gawe wirid utawa zikir sakarepe dhewe. Pengalaman insun iki oleh mimpi ya dulur. La ilaha illallah. Ayat apa? Sekiranya kula oleh sampean sudah jelas sajian, sudah jelas dosis dari ulama ketika awal Muharram ayat kursi 300 widak. Sampun diwaca. Kok dicicil lah dulur nggih. 300 widak. Ini kersane napa? Selama 1 tahun keadaan kita baik. Dianjurkan untuk nulis bismillahirrahmanirrahim. Kersane napa? Hari-hari kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah urusan dengan Asyura, dengan sejarah panjang para nabi, maka ulama memberikan nasihat kepada kita untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ping pinten dulur? 70 marrah. Dianjurkan untuk 70 kali. Kafallahu taala syarra dzalikal am. Insyaallah zikir yang kita baca akan menjadi perisai atau menjadi benteng pagar selama 1 tahun. Ngapunten bapak-bapak, kadang kang masuk niki wedhus dulur, maka pagar kita cukup dengan pagar bambu, kayu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menghadapi 1 tahun, badan kita, hati kita, pikiran kita, gerak-gerik kita, itu butuh penjagaan dari Allah. Butuh zikir. Apa zikir-zikir yang kita baca? Ya niki pun diantaranya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Redaksi yang lain mengatakan hasbiyallahu. Jadi andai kata ada yang baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, monggo, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan cukup 7 kali. Kalau hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kemudian saudara, di sini juga dianjurkan wa man dana ajalahu lam yuwafiq liqiraati wa huwa hadza du'a. Maka ketika orang itu Pak membaca kalimat ini, maka insya Allah dipanjangkan umur, tidak akan wafat kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Kan sekeco dulur. Ini hanya lantaran sebab mugi-mugi nggih zikir-zikir yang diajarkan oleh ulama
saat kita berada pada hari Asyura, membuat kita sehat walafiat, umur barokah, dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian di antara doa hari Asyura panjang Mbak nggih, di antaranya monggo kita baca Allahumma ya mufarrij kulli harbin wa ya mukhrij zinnun yauma asyura wa ya jami'a samli Yaqub yauma asyura wa ya ghafiradz dzambi Dawud yauma asyura wa ya kasifad dur Ayyub yauma asyura wa ya sami da'wati Musa wa Harun yauma asyura wa ya khaliqar ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibihi wa mustafahu yauma asyura. Isi dari doa yang kita baca ini, ya Allah, ketika panjenengan memberikan panjang umur kepada kami, ya mufarrij kulli harbin, ya Allah, jenengan ini adalah zat yang maha menggembirakan dari kesusahan kami. Ya Allah, jenengan paringi kita keluar dari masalah seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Zinnun, pada hari Asyura. Kemudian Nabi Yaqub, Nabi Ayyub sembuh dari penyakitnya hari Asyura. Minta, oh Pak, jaluka ya Allah, jenengan sembuhkan penyakit kula ini ya Allah, ketika seperti panjenengan pernah menyembuhkan Nabi Ayyub, Nabi Yaqub pada hari Asyura. Minta kepada Allah dengan kemuliaan Asyura. Mugi-mugi kita semuanya sehat walafiat, sakit mengamalkan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, khususnya pada hari Asyura, hari Ahad yang akan datang. Kemudian di antara nazam atau kesimpulan tentang amaliyah-amaliyah yang dianjurkan oleh ulama pada hari Asyura, yang hadisnya sahih itu hanya 2. Biar kita ini enggak dikatakan orang yang bid'ah itu. Ya memang betul Pak. Ketika kita mengamalkan amaliyah-amaliyah Asyura, yang hadisnya sahih hanya 2. Ya, hanya 2. Makanya ketika kita membaca hadis ini, maka jenengan andai kata yang lain yang 8 tidak diamalkan, hanya 2 yang diamalkan, berarti jenengan yang amalkan yang hadisnya sahih. Ulama menyimpulkan begini. Qala fi nazim fi yaumi asyura asrun tatasil bihasnatani walaha fadlun nukil sum silsalizur aliman ud waktahil ra'sal yatim imsata sodak waktasil wasi alal iyali qalim dufra wa suratal ikhlasikul al-fantasil. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulur, di antara dawuhnya para ulama tentang amaliyah Asyura dirangkum dalam satu nazam fi yaumi asyura asrun tatasil. Di dalam hari Asyura ada 10 amaliyah yang kita amalkan, yang kita sambungkan. Di antaranya yang 2 ini hadisnya sahih, yang lain boten. Nanti yang 2 kita bahas, yang 8 dulu. Di antaranya adalah sholli. Salat ini bukan nganteni Asyura, Pak. Setiap saat, setiap waktu. Makanya kalau tanglet kalian jenengan terakhir sholat istihara kapan? Monggo jawaban. Nggih Pak Citris wadon lelian deh. Kula istihara terakhir kadung ngajengi rabi niku lur. Sampeyan terakhir istihara apa rabi tok? Nggih mboten, Pak. Nggih, istihara ini setiap saat. Bahkan kalau kita baca khulasanya Habib Umar itu, istihara itu ketika kita sholat duha digabung dengan istihara. Lah istihara itu bukan ketika mau nikah tok. Mas Dani, dengarkan. Nggih. Istihara bukan ketika mau nikah, kita mau berkawan, kita mau berpikir, kita mau melangkah, kita mau kerja. Nanti Allah akan membimbing pikiran sampean. Allah akan mengutus orang-orang baik mendampingi kita. Itu barokah istihara. Dudu arepe kawin tok, Pak. Kadung calon niki wis ayu, wonge sugih, salehah maneh. Kelendile cocok. Istihara mboten pun cocok niki. Ya kadung wis ayu kangge napa istihara, Pak. Kadung istihara biasane rada coklat. Nggih, mertua yang jelas. Istihara keren Bu, sepunten Ibu kula istihara. Iku yang jelas berarti lho nggih. Kadung sekiranya calon ayu, putih, tinggi, bersih, sugih, salehah. Istihara mboten pun monggo pun berangkat.
Ya Allah, istikharah itu bukan ketika mau nikah, enggak, setiap saat, Pak. Nah, andai kata sampean ketemu dengan malam Asyura setelah ba'datal maghrib, monggo, ambi hajat kah, istikharah kah, monggo dulur. Jangan nunggu arpe napa malih sampean 40 mendur ke atas. Nang mat swidak ke atas. Sinten kang istikharah itu dulur nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Salat, bukan salat Asyura, ndak ada salat Asyura. Salat apapun, hajat napa malih awabin 6 rakaat, minim setidaknya 20 rakaat. Witir, kapan terakhir? Ya, Ramadan. Witir bukan Ramadan, Pak. Setiap setelah salat Isya, andai kata sampean istiqomah bangun sebelum subuh, yang afdol sebelum subuh. Andai kata model kaya kula niki nggih, mboten kaya Pak Citri, selain Pak Citri kelas berat itu lur. Nggih, andai kata model kayak kita mungkin lebih utama setelah Isya karena nggak biasa tahajud. Monggo. Kemudian zur aliman, ziarah silaturahim. Yo ziarah mosok nganteni Asyura dulur. Setiap saat, setiap waktu, baik yang hidup atau yang wafat. Maka ketika sampean di satu kuburan ini, Pak. Ini kalamnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Ketika ada orang tanya, Habib lebih utama mana? Saya ziarah ke wali atau ke orang tua? Jawaban Habib Taufik tidak seperti jawabannya orang lain. Kadang sampean jawabannya, ya orang tua. Ridho fi ridho walidain. Itu jawaban orang umum. Jawabannya Habib Taufik lain, Pak. Enggak, bukan orang tua dulu. Ziarah dulu ke wali, baru orang tua. Kaget dulu. Kok bisa? Ya iya bisa, Pak. Gimana? Beliau menggambarkan begini. Karena ketika misal orang tua kita kuburannya di Kang pundi Kang kata wali ini Banyuwangi gitu lho. Ya keramat, tapi kan mboten mungkin kaya bapak sampean dengan mereka dulur nggih. Ya atau gini aja wis. Misal sampean orang tua kuburan daerah Banyuwangi. Semestinya andai kata sampean ini ngamalkan daunnya Habib Taufik, yang kita ziarahi dulu wali, baru orang tua. Napa alasannya dulur? Ketika sampean teko ning wong tuwek nyel, iki bahasa osing delus niki dulur. Iya Pak, nyel. Nyel iki nggo paran-paran, Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlal diyar. Fatihah. Sampe ndak bawa apa-apa. Iku wong tuwek ya seneng alhamdulillah lek sira teko mrene ziarah matur nuwun. Tapi mboten nggawa napa-napa, Pak. Atau seperti gini wis, sampean misal habis perjalanan Bondowoso. Mari teko Bondowoso dulur, teko ning wong tuwek. Teko sira lek nggih. Alhamdulillah. Deleng tangan hingga tape ya dulur. Wong tuwek mesen apa mboten? Ya seneng anak teko, tapi begitu anak teko niki nggo tape. Nggih, nggawa oleh-oleh dari Bondowoso, Pak, ya Allah. Mula senengane tape sun gile. Seneng orang tua, Pak. Lah demikian juga ketika kita datang ke orang tua, sampean awali ziarah ke wali, maka pahalanya Yasin yang sampean baca di wali dibawa ke orang tua. Alhamdulillah, dapat pahalanya Yasin, dapat pahalanya tahlil, wong tuwek mesem. Kenapa? Ansal oleh-oleh dari sang anak karena habis ziarah pada wali. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah ziarah apalagi ke orang tua, Pak. Terutama ngapunten, mon engak dabuna kiasat guru ngaji, perhatikan. Guru ngaji dulu. Kita ini jujur-jujuran, banyak yang lupa sama guru ngaji kita yang ngajari abatasah. Itu guru sejati. Guru sejati. Ketika berdirinya Nahdlatul Ulama, ketika muktamar, kemudian Kiai As'ad ini yang dimintai doa guru-guru ngaji. Apa daunnya beliau? Guru ngaji ini guru yang ikhlas. Guru ngaji ini guru yang ngajarkan kita abatasa. Kadang kita ndak mondok di pondok besar, kemudian jadi ustadz, di guru ngaji lalelelian dulur. Ada. Kulo duduk sampean nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Napa malih ziarah ke orang alim, lebih-lebih guru ngaji. Terus ut waqtahil. Di antara amalia, ut napa nyambang wong loro. Nyambang wong loro ya aja nganteni surah. Tapi ketika ini malam mustajab, ada orang sakit sampai nyambang, itu lebih besar pahalanya itu. Nggih. Tapi jaluk tolong, Kang. Tulure loro, keren nganteni surah. Ya mati solong, Pak. Ya jangan nunggu surah sampean. Andai kata memang hari Asyura ada orang yang sakit sampean sambang, itu lebih utama kita ngampung sama kemustajaban doa Asyura. Waktahil celaan. Kita lihat para habaib kita, guru-guru kita, itu setiap hari celaan sunnah. Orang kalau celaan ini, Pak, pandangannya tajam. Jarang sakit mata, kuat baca Quran. Niki sing Jawa yang berarti celaan lho.
Kula pernah celaan ning Habibullah. Dilokaken ambil lari cilik lama lah. Celaan dilokaken. Ya Allah, padahal ini sunnah, celaan nggih, celaan monggo. Lah ketika celaan ini sunnah tiap hari. Hanya saja ketika kita hari Asyura sangat dianjurkan pompong ketemu waktu nawita hing sempat setahun sekali Pak, setidaknya kita ngambung ke mustajaban waktu Asyura. Kemudian ra'sal yatim, kemudian kita dianjurkan untuk berbagi kepada anak yatim. Nggih. Ngapunten, sekedar mengingatkan kalau sampean berbagi kepada anak yatim jangan niat untuk anaknya tok, tapi niati pada keluarganya, kepada yang jogo dan sebagainya. Khawatir Pak, nanti sampean nyanduk anu nggih 100 nggih, ini untuk kamu tok. Nyampe ning umih mboke kang wis perawan milu mangan. Mae kang jogo milu mangan. Dosa Pak. Haram itu hukumnya. Karena makan harta anak yatim. Maka disampean kang dadi panitia takmir masjid mushola harus jelas dulur. Niati untuk berbagi kepada anak yatim dan keluargane kang jogo anak yatim. Dan ngapunten Pak, jangan biasa dipajang. Jangan biasa dijejer. Ini ya untung masih ada tradisi tahun baru Islam. Kita berbagi walaupun tidak harus menunggu tahun baru Islam. Jangan dijejer Pak, jangan dipasang. Itu harkat martabat putra putri angkatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu datangi anak yatim. Bukan kita selanjutnya kepada anak-anak yatim dimohon naik ke pentas. Salatullah nangis. 5.000 dulur. Le dunia akhirat selamat. 5.000 selamat dunia akhirat. Karepe dewek. Saniki kula tanglet 100 hing ngelus. 5.000 ngelus, pilih pun deh. Ya 100 tanpa ngelus Pak, ngelus 5.000. Ojo Pak, ya lebih baik kita bahagiakan. Karena dan ngapunten, ketika sampai nyokani anak yatim, jangan berharap kesuwune anak yatim. Anak yatim ini ngapunten Mbak, habis sampean kasih melayu dulur. Ketemu di jalan nyopo, tinggira. Bahkan epoh dicuwut kadang dulur nggih. Ngelama kadang, etak-etak. Napa? Nggudo Pak, anak yatim itu. Nanti yang kesuwen siapa? Nabi Muhammad. Yang kesuwen Nabi Muhammad. Karena anak yatim ini adalah putra putri angkatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, an aku na aban, kamu mau tak? Saya ini jadi bapakmu, mau. Wa Aisyah Uman dan Siti Aisyah dari Ummi, mau. Siti Fatimah saudaramu, mau. Seneng dulur. Itulah pangkatnya anak yatim. Mugi-mugi kita semua yang berbagi anak yatim, niat kita betul dan untuk menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Sedekah seperti yang kami sampaikan pada hari Asyura, waqtasil sunnah. Mandi ini ngapunten tutu nganteni Asyura seperti orang-orang itu. Ning penawar, kula pernah wansul di Pondok Sukorjo Pak, malam Asyura wong nyemplung biangkang maning. Ya Allah, iki ecin apa monyet dulur ya. Dalu-dalu Pak, saya pulang dari Sukorjo, nggih, malam Asyura nyemplung dugi patung gandrung nggih. Nggih, iku ana jin itu lho, hati-hati sampean. Makane coba ditideleng. Kadang foto mbek gandrung. Ya Allah. Kok seneng sam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggih. Lah ketika sampean hari Asyura mandi. Mandi ini bukan nunggu suro, Pak. Bukan nunggu suro. Napa malah sampai jam 12? Untuk apa? Sampean kadung mandi, Pak. Ya setiap mau Jumatan, setiap mau hadir ngaji, setiap mau ke masjid. Nanti insya Allah ada kesempatan yang lain. Ada kitab namanya Ihya'us Sunan Al-Mahjurah. Ini menghidupkan sunnah-sunnah yang dilupakan oleh orang. Di antaranya mandi itu anjurannya bukan ketika mau Jumatan tok. Mau silaturahim mandi. Sunnah. Ya, mau ke masjid mandi. Termasuk mau adzan. Tukang-tukang adzan dulur. Jadi adzan siram nggih. Ping piro? Ya ping 5 berarti sampean nggih. Kalau mengamalkan sunnahnya Nabi. Lah kebetulan hari Asyura kersane sampean bersih semangat, napa salah kalau siram. Tapi jangan punya keyakinan mandi sunnah itu hanya untuk enggak, jangan. Itu bid'ah nanti. Itu yang hadisnya dhaif. Sallallahu alaihi Muhammad. Termasuk potong kuku. Ya potong kuku jangan nunggu suro. Jumat. Nggih. Perhatikan kalau dari hadis Sayyidah Aisyah potong kuku itu Pak, kadang ngapunten. Yang biasa pengajian ini urusan sunnah ini perhatikan tak Pak, potong kuku niru Nabi. Pokoknya ngetoki mari wis ojo Pak. Ada keistimewaan kalau sampean ikut sunnah. Potong kuku ya, diawali dari
telunjuk kanan. Nggih, kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggih, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dari Sayyidah Aisyah. Adapun riwayat yang lain, Imam Ghazali punya pendapat, Imam Nawawi punya pendapat, ada yang mengatakan dari Ibu Jariyah. Ibu Jari terus begini sampai begini. Walhasil mulai dari yang kanan. Tapi kalau urusan jilat habis makan, sunnah kan? Itu ada beberapa pendapat. Kalau di Riyadhus Shalihin itu habis makan, okay, habis makan, habis makan, sampean kan dianjurkan untuk jilati dengan catatan tangannya wis dicuci dulur. Engko kotor didilati sampean ya. Ini dengan catatan itu yang paling utama, yang paling tinggi dulu. Berarti ini, Pak. Nggih. Terus ini. Ada yang lain mengatakan dari Ibu Jari. Walhasil tetap diawali bagian kanan. Ini di antara manakibnya Habib Ali Zainal Abidin Al-Mudhar Banyuwangi. Itu kalau sudah ketemu sama Kiai Hasan Abdillah Glimur, mesti Pak, sisa-sisa makanan ini dikasih air, diminum. Dikasih air, diminum. Terus begitu. Iki wis kata Kang Lali dulu. Almarhum Kiai Hasan Abdillah yang sempat ketemu dengan Habib Hadi, Sohibul Hal. Beliau ditanya, jenengan kok sehat Kiai? Napa amalane? Di antara amaliyah Kiai Hasan Abdillah sama Habib Ali Zainal Abidin, sisa makanan itu Pak, didilati bersih, dikasih air, diminum. Mugi-mugi diamalkan. Engko ta, karek kerahang. Iku ono wong kang ngomong kerang sontokan dulur iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa suratul ikhlas kul al-fantasil. Selain hasbunallahu wa ni'mal wakil, kalau sampean nganggur monggo baca kul huwallahu ahad, Allahu samad, ping pinten 1000. Nggih. Jadi kalau orang ini biasa zikir, Pak, nanti ada kelezatan di hati. Enak kok dulur. Sampean kadang mboten hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ditelengi tok, karing mari-mari. Berarti belum ada kenikmatan. Tapi ketika los kok lali ya, ada kenikmatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jam 6 berarti lali, insyaallah ada kenikmatan dulur nggih. Dan yang terakhir monggo diamalkan kersane sugih kaya Habib Usman, sugih kaya Habib Syarif, sugih kaya Pak Huda, sugih kaya Pak Citri saged bangun masjid, tentunya dengan takmir yang lain nggih. Terus Kanjeng Nabi dulur monggo diamalkan nggih. Ini berlaku untuk malam Ahad dan hari Ahadnya. Hadis sahih, Pak. Hadisnya sahih. Andai kata di tempat ini boleh saya sebutkan nama konco-konco saya yang sugih barokah goro-goro ngamalkan hadis ini. Andai kata dikasih izin, saya sebutkan 10 orang saja di Banyuwangi. Mulai Kang Untung, Tat Isrofi, Holil, Yono, Khairi. Itu saya sebutkan nanti dulur nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Pomongan wong ini Pak nggih. Terus Kanjeng Nabi An Sa'id radhiyallahu an man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasallallahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa orang yang menggembirakan, menyenangkan, membahagiakan istrinya, keluarganya, anaknya pada hari Asyura. Ini kesempatan, Pak. Ini solusi sogeh cepet barokah. Sapa kang nyenengaken rabine anake pada hari Asyura. Biasanya belanja 50, malam Asyura 500. Meneng kabeh. Kaken jare ngawur. Kadang sampean ngomong kaken berarti pengen akeh selama setahun. Ono kesempatan iki malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, ada waktu 3 hari. Wis ditahan solo kang udut-udut niki lho, wis malam Asyura niki. Ditahan dulu. Nggih. Biasanya 50, 500. Biasanya kelor, kangkung, tempe, malam itu dulu empal. Kuliner. Ya, ayam bakar, nggih, sate, kebuli, nggih. Wis malam Asyura, tempe penyet main, Pak. Malam Asyura harus bahagia. Jangan dianggap hari biasa. Nabi yang dawuh. Mungkin membelikan pakaian, Dek, dasteris bolong kabeh. Ayo belanja Roxy. Apunten, Mbak. Saya malam Asyura itu berapa kali ketemu Habib Ahmad, ketemu Habib Haikal, Muhammad Haikal. Ya beberapa habaib ketemu kiai-kiai kita. Sama Habib Jawad mboten nate ketemu kalau tentang Roxy niku, Dulur. Rahasia aja ngomong-ngomong niki. Sallallahu alaihi Muhammad.
Warakna wae mboten napa-napa dulur. Kelas memang guru kita yang satu itu nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Ambiliyane kepanggih, kalau beliau ndak ketemu, blas ya, sepanjang hidup saya Pak nggih. Kapan ketemu ning Roksi sama beliau ini ya? Kelas nggih, sallallahu alaihi Muhammad. Maka senangkan nggih, senangkan Pak. Anak-anak mungkin nak minta apa nak? Odong-odong ta, es krim ta, bahagiakan. Wis malam Asyura tekokan kerupuk ndak main Pak. Bahagiakan. Kadang sampean welas, kalau sampean berbagi banyak, berarti setelah 1 tahun diparingi kesuksesan. Yo tentunya sampaikan sama istrinya, ngukur kemampuan suami, Dek. Kadang 1 ya sego goreng, sate cukup dulu nggih. Per 5 enak. Nggih. Kadang sekirane malam Asyura kari 5.000, ya mes semua biyen. Dek Asyura, Dek. Asyura, Dek. Asyura, Dek. Pelukan ping 5, weh semangat sudah nggih. Asyura, Pak. Ini malam bahagia. Lah konco-konco santrinya almarhum Habib Hasyim ini, Pak, yang ngamalkan ini, yang saya sebut di antaranya tadi sugih kabeh. Dulur yang di Kertosari alhamdulillah buat mulut dan istiqomah. Kang arane ndi hari yang teko ta? Akhirnya singin mboten gada mobil anyar, gada mobil anyar. Ini secara zahir nggih. Konco-konco itu abah saya, abah Untung itu, Pak. Istiqomah. Damel pengajian saulan sepisan, Pak nggih. Hah? Ayo sampean saged kaya Pak Untung niku, Pak. Saulan sepisan. Nggih, medamel apa Pak Untung? Alor itu loh Pak yang jelas. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi saged nyukani teduhan kali tiang-tiang. Nopo? Ketika malam Asyura membahagiakan istrinya, membahagiakan anaknya. Kang letono. Kaya kirangan sate napa-napa kang diparingaken dulur. Minimal 85, Pak nggih. Sallallahu alaihi Muhammad, bahagiakan. Ini banyak konco-konco. Masya Allah. Terus Imam Sufyan bin Uyainah jarabna al-amala bihadal hadis khamsina aw sittina sanatan fawajadnahu kadzalik. Imam Sufyan bin Uyainah beliau mengamalkan, jarabna, saya sudah mencoba, saya sudah menguji, saya sudah mengamalkan hadis ini selama 50 sampai 60 tahun. Jarabna al-amal bihadal hadis khamsina aw sittina sanatan fawajadnahu kadzalik. Temenan dulur, selama 50 tahun mboten hati kekurangan. Napa? Menyenangkan hati anak dan istri malam Asyura. Sanggup? Pak Pri beremah? Siap? Nggih. Koleko tangan jare tambah utang. Ndak, sudah semampunya, bahagiakan nggih. Mampu nih pesawat terbang yo ning Beliwing Sari sampean nggih. Atau nginep di hotel ta, di Kokon atau di mana terserah, bahagiakan. Aja koyo biasane, Pak. Wis malam Asyura polos-polosan. Ndak, jangan polos-polosan. Harus ini malam bahagia. Nggih, mugi-mugi jamaah Miftahul Huda sugih kabeh. Sugih barokah, sugih jasmani, sugih rohani untuk ibadah, untuk sanggup ziarah Mekah Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil Allahumma hdina fi man hadait wa afina
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل Allahumma sholli wa sallim wa barik biniyati syifa. Mohon doa untuk kesembuhan ibunya Mas Aji dan Mas Dani, semoga sehat walafiat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.